Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Warta Kominfo AMC TV kembali hadir ke hadapan Anda. Beberapa informasi yang telah disiapkan oleh kerabat kerja kami, diantaranya Hulu Sungai Utara kembali menyediakan alat transportasi bagi jamaah calon haji dan juga informasi menarik lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Pastikan Anda tidak kemana-mana untuk menyaksikan informasi selengkapnya. Pemirsa, sebelum melaksanakan ibadah haji, jamaah calon haji Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan bimbingan manasik haji. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Sabilal Mutakin, Kelurahan Sungai Malang. Sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, jamaah calon haji Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan bimbingan manasik haji massal yang bertempat di Masjid Sabilal Mutakin, Kelurahan Sungai Malang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada tahun 2016 ini, jamaah calon haji Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 259 orang. Jamaah calon haji tersebut merupakan kloter 2 yang akan berangkat dari Hulu Sungai Utara menuju embarkasi Banjarmasin pada tanggal 9 Agustus mendatang. Dan nantinya akan disusul kloter 9 yang akan berangkat pada tanggal 16 Agustus. Insya Allah nanti pada tanggal 9 itu akan diberangkatkan kloter kedua jamaah haji embarkasi Samsudin Nur, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara bergabung dengan Kabupaten Banjarmasin. Kemudian untuk kloter sisanya 15 orang itu nanti akan masuk kloter 9 yang berangkat tanggal 16 Agustus. Tanggal 16 Agustus. Jadi kloter 2 berangkat tanggal 9 Agustus, kloter 9-nya berangkat tanggal 16 Agustus. Kegiatan bimbingan manasik haji sangat penting dilakukan sebagai pembekalan bagi para jamaah menjelang keberangkatan, karena berisi petunjuk dan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan rukun, wajib, dan sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji. Tim Liputan Amuntai Media Center TV melaporkan. Dan pemirsa, pada tahun 2016 ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kembali menyediakan alat transportasi bagi jamaah calon haji. Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Hulu Sungai Utara usai membuka pelaksanaan manasik haji yang berlangsung beberapa waktu lalu. Bupati Haji Abdul Wahid menyatakan bahwa pada tahun 2016 ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kembali menyediakan alat transportasi bagi calon jamaah haji untuk menuju asrama haji. Pernyataan tersebut diungkapkan Wahid usai membuka pelaksanaan manasik haji beberapa waktu yang lalu. Pada tahun ini jamaah calon haji Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 259 orang. Jamaah calon haji tersebut merupakan kloter 2 yang akan berangkat dari Hulu Sungai Utara pada tanggal 9 Agustus mendatang dan nantinya akan disusul kloter 9 yang akan berangkat pada tanggal 16 Agustus. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, kita akan tetap memberangkatkan atau menyediakan fasilitas bus untuk semua jamaah haji, calon jamaah haji dari Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk berangkat ke asrama haji. Insya Allah nanti pada tanggal 9 itu akan diberangkatkan kloter kedua jamaah haji embarkasi Samsudin Nur, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara bergabung dengan Kabupaten Banjarmasin. Jadi untuk kloter 2 itu insya Allah sebanyak 200 lebih ditambah 63 dari Banjarmasin masuk kloter 2 yang berangkat dari Amuntai tanggal 9, insya Allah 9 sebelum zuhur. Jadi kita akan melaksanakan nanti acara pelepasan di Masjid Raya Amuntai lebih kurang jam 9, jam 10.
dan setelah itu dilaksanakan prosesi keberangkatan. Mudah-mudahan sebelum sholat zuhur kita bisa memberangkatkan jamaah haji kloter 2. Kemudian untuk kloter sisanya 15 orang itu nanti akan masuk kloter 9 yang berangkat tanggal 16 Agustus. Tanggal 16 Agustus. Jadi kloter 2 berangkat tanggal 9 Agustus, kloter 9-nya berangkat tanggal 16 Agustus. Jadi kita ada 15 orang bergabung dengan jamaah calon haji Kabupaten Tabalong. Nah ini, jadi kita akan menyediakan juga baik yang berangkat tanggal 9 nanti kita siapkan ada 6 bus. Kemudian yang berangkat tanggal 16 kita siapkan 1 bus karena hanya 15 orang. Jadi kita tetap menggunakan bis besar untuk keberangkatan walaupun cuma 15 orang. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu berupaya untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah dalam pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya, seperti penyediaan alat transportasi menuju asrama haji, serta penyediaan pendamping dan tenaga medis untuk jamaah calon haji Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk hari ini kami berharap seluruh jamaah calon haji untuk menjaga kesehatan, ya, menjaga suasana silaturahmi di keluarga masing-masing, dan menyiapkan segala sesuatu yang memang sangat penting dibawa. Jadi yang tidak terlalu penting tidak perlu dibawa. Kalau misalnya ada obat yang perlu dibawa, nah dibawa obat-obatan utamanya. Kemudian yang penunjang kesehatan. Kemudian yang barang-barang lain, misalnya sandal, apa segalanya. Nah itu banyak aja orang menjual. Jadi kada terlalu masalah. Jadi yang penting-penting aja disiapkan. Kemudian kalau memang perlu silaturahmi dengan keluarga, nah diatur supaya jangan terlalu menimbulkan rasa capek dan lain sebagainya bagi calon jemaah haji. Jadi kita minta jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri dan selalu berkomunikasi dengan keluarga. Ya, kita yakin jemaah haji ini akan mendapatkan keridaan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tim Liputan Amuntai Media Center TV melaporkan. Pemirsa, Posyandu Kamboja Desa Kota Raja mewakili Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam lomba Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan beberapa waktu lalu, Posyandu ini kedatangan tim penilai. Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu Kamboja Desa Kota Raja kedatangan tim penilai lomba beberapa waktu yang lalu. Penilaian ini dilaksanakan usai ditetapkannya Posyandu tersebut untuk mewakili Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam lomba Posyandu, lomba kadar Posyandu, dan lomba perilaku hidup bersih dan sehat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016. Kriteria penilaian Posyandu dilihat dari kelembagaan, sumber daya dan proses pelaksanaan Posyandu, data-data kesehatan, dan kegiatan pengembangan Posyandu. Jadi dengan adanya lomba Posyandu, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh Posyandu agar memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Dalam sambutan tertulis Bupati Hulu Sungai Utara yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk saat ini Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, keberadaan dan perkembangan Posyandu di Hulu Sungai Utara harus benar-benar diperhatikan. Wahid menambahkan, dalam lomba Posyandu bukan juara yang menjadi tujuan akhirnya, namun harus menjadi evaluasi agar Posyandu dapat meningkatkan pelayanan. Sehingga pemberian pelayanan kesehatan melalui Posyandu mengharuskan kita untuk terus dan sungguh-sungguh memberikan perhatian. Lomba penilaian Posyandu ini jangan hanya sekedar menjadi kejuaraan, namun perlombaan ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan koreksi agar di kemudian hari dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada seluruh masyarakat.
Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang melalui prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Posyandu diharapkan menjadi institusi yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dan sosial dasar masyarakat. Tim Liputan Amuntai Media Center TV melaporkan. Beralih kita ke informasi lain pemirsa, Candi Agung Amuntai merupakan salah satu tempat wisata pilihan. Bagaimana keadaan Candi Agung saat ini dan kunjungan wisatawan ke tempat tersebut? Saksikan selengkapnya sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah momentum perubahan untuk sesuatu yang lebih baik, di mana kita melatih diri untuk melawan hawa nafsu yang dapat merusak diri kita. Salah satunya adalah merokok. Melakukannya memang tidak mudah. Jika kita bisa berhenti merokok beberapa jam saja, pasti kita bisa tidak merokok selama-lamanya. Semua berawal dari niat, tekad, diri sendiri, dan dari hati kita. Berhenti merokok adalah kemenangan kita. Hari-hari sebelumnya kami sangat bahagia. Anakku selalu membuatku bangga. Prestasi demi prestasi selalu ia raih. Akhirnya kuberikan apapun untuknya. Kunci motor yang selalu ini, yang selama ini kamu inginkan. Ayah. Anakku memang adalah harapan. Ayo coba motornya. Aku ingin dia selalu tampil prima. Ayah, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Sampai akhirnya. Dan kini pun aku menyesal, benar-benar menyesal. Seandainya dulu aku lebih bijaksana. Ayah, Tidak harus selalu mengabulkan apa yang anakku minta. Karena sayang bukanlah selalu memberi. Sayang pun bisa berarti mencegah apa yang bisa membahayakan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Candi Agung Amuntai merupakan salah satu tempat wisata pilihan untuk dikunjungi jika Anda sedang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Candi ini terletak di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah. Ketika Anda sedang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, belum lengkap rasanya bila Anda belum pernah mengunjungi Candi Agung Amuntai. Sebuah candi yang terletak di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah ini merupakan peninggalan kerajaan negara Dipa, yaitu sebuah kerajaan yang saat ini berkembang menjadi kota Amuntai. Menurut cerita, Candi Agung Amuntai dibangun oleh Empu Jatmika pada abad ke-14 Masehi. Namun hingga saat ini, objek wisata yang didominasi material kayu dan batu tersebut kondisinya masih sangat kokoh. Di Candi Agung Amuntai terdapat berbagai peninggalan bersejarah yang menjadikan objek wisata ini semakin menarik untuk dikunjungi. Kedatangan para wisatawan menjadi tambahan pendapatan bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Wisatawan yang datang berasal dari berbagai daerah
bahkan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kalau kita lihat dari segi orang datang maupun hari-hari tertentu seperti Minggu, Lebaran, itu kebanyakannya Pak orang datang ke Candi Agung ini satu-satunya ketika dia yang dikunjungi Pak. Apalagi kalau dilihat di segi pendapatan Pak, kalau hari raya itu setelah hari raya puasa itu hampir 10 juta ke atas Pak pendapatan satu hari. Apalagi ditambah hari Minggu itu sampai 3 juta apa 2 juta Pak satu hari. Kalau hari biasa ini 1.500.000 kadang. Pengunjungnya dari mana aja Pak? Kalau kita lihat daripada orang tamu Pak lah kita tanyakan Pak. Itu paling banyak dari Banjarmasin Pak yang datang ke Muntai. Bisa juga di luar daripada area kita kan seperti Palangka, Kalimantan Timur itu bisa datang Pak ke tempat kita. Kalau luar negara Pak lah, itu kebanyakannya Malaysia, segala Singapura, itu yang paling datang paling banyak. Bisa juga Brunei sebagian Pak, yang datang ke tempat kita Pak. Tempat wisata Candi Agung sangat jarang sepi pengunjung, apalagi ketika hari libur atau menjelang dan sesudah perayaan hari-hari besar. Mereka datang dengan berbagai alasan. Ada yang datang untuk sekedar rekreasi, tetapi ada pula yang datang karena hajat-hajat tertentu sesuai kepercayaan masing-masing. Saat kru AMC TV berada di lokasi Candi Agung Amuntai beberapa waktu yang lalu, ada beberapa pengunjung yang berasal dari luar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Seperti Juna ini, pengunjung ini datang dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Ada hajatnya. Iya, hajat nih sekecil nih. Oh iya sekecil mau mandi. Selain itu ada pengunjung yang datang dari Daha Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini morning ini Pak, ada bisa Pak? Belum tiap biasa. kalian Biasa, ada baru anak sentuh yang kali lahir, di bawah ini Pak. bawa ke sini. Nih, bila satu melahirkan satu di bawah sini. Oh, Pak. Sok dia kita tuh juriat juga ini Juriat, karena juriat. gendehe Pak. Oh, inggih. Karena gendehe nang Sultan Surensah dilahirkan. Dan ada pula yang berasal dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Daerah sambutan Sultan Alimuddin. Ada sebagian keluarga dari Tanah Hulu. Ya setiap tahun kami ziarah ke sini. Hari kemarin ya datangnya kemarin, tapi kita nginapnya di Desa Lingsir, Peringin. Banyaknya pengunjung yang datang, selain menambah pendapatan bagi daerah setempat, ternyata juga mendatangkan keberkahan bagi para pedagang yang berjualan di kawasan Candi Agung Amuntai. Tempat wisata Candi Agung Amuntai sepintas memang terlihat sederhana dan tidak menampakkan kemegahan-kemegahan seperti candi-candi di tempat lain. Namun dari kesederhanaannya itu, tersimpan banyak situs-situs bersejarah yang layak Anda kunjungi jika Anda sedang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tim Liputan Amuntai Media Center TV melaporkan. Pemirsa, di Subkominfo Kabupaten Hulu Sungai Utara memasang plang bertuliskan kawasan internet gratis di 3 titik kawasan kota Amuntai. Plang tersebut menandai beberapa lokasi yang menyediakan layanan internet gratis sebagai upaya pemerintah dalam menuju program Amuntai Smart City. Sebenarnya, penyediaan kawasan internet gratis di kota Amuntai sudah beberapa bulan berjalan, namun tidak semua masyarakat Hulu Sungai Utara mengetahuinya. Oleh karena itu, di Subkominfo Kabupaten Hulu Sungai Utara baru-baru ini memasang plang bertuliskan kawasan internet gratis di 3 titik, yaitu Tugu Itik, Taman Putri Junjung Buih, dan kawasan Lapangan Pahlawan. Plang tersebut menandai lokasi-lokasi yang menyediakan layanan internet gratis sebagai upaya pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam program menuju Amuntai Smart City atau Amuntai Kota Pintar. Masyarakat menyambut gembira upaya pemerintah daerah yang telah menyediakan kawasan internet gratis bagi masyarakat karena dapat digunakan oleh masyarakat umum atau para pelajar untuk memperoleh berbagai informasi melalui internet. Pasangan rame ya. Dan kenapa nih? Ternyata anak-anak muda duluan. Kenapa nih rame? Kenapa nih santai gini? Mungkin dari anak-anak kuliahan, kerjakan tugas kan enak pakai internet. Kawasan internet gratis dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sambil bersantai di 3 lokasi tersebut. Namun untuk saat ini, berdasarkan berbagai pertimbangan, layanan akses internet gratis hanya tersedia pada setiap hari Sabtu dan Minggu.
Tim Liputan Amuntai Media Center TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Kominfo kali ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan saksikan terus Amuntai Media Center TV di channel Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.